Halo Surabaya, ya apa kabarnya? Rek? Kembali lagi bersama saya Deli Aldiano. Kali ini kita akan membahas SPMB dibuka di mana pemerintah Kota Surabaya jamin pendidikan untuk semua. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran baru 2025-2026 sudah mulai dibuka. Sebelumnya sistem penerimaan murid baru di sekolah dasar dan menengah disebut penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Lalu telah berubah nama menjadi SPMB ini, dan pemerintah Kota Surabaya memastikan kelancaran sistem untuk calon siswa peserta didik baru. Nah, selain SPMB di mana siswa dan juga orang tua murid ini juga menanti kepastian soal pendidikan dasar gratis untuk jenjang SD dan SMP di sekolah negeri maupun swasta. Nah, ini berjalannya bagaimana? Sudah bersama kami narasumber kita kali ini yaitu Dr. Zurotul Mar'ah, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Bu Dokter Zuro, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baru kali ini ya ketemu ya? Baru kali ini. Enje, Bu. Nah, Bu Zuro, ini kan SPMB 2025-2026 sudah resmi dibuka sejak bulan Mei kemarin sebenarnya. Sampai bulan Juni ini. Ini evaluasinya bagaimana, Bu, selama perjalanan SPMB dibuka ini? Memang ya kemarin itu kita turun ke bawah, itu terkait untuk SPMB ini warga itu masih ada kebingungan. Kebingungan terkait, sebenarnya sih terkait hanya istilah ya. Kalau dulu itu kan ada zonasi, sekarang sistemnya ada domisili kan gitu ya. Betul. Terus kemudian warga itu juga kebingungan tentang negeri itu sedikit jumlahnya, ya. Padahal mereka itu warga itu semuanya kepingin negeri gitu loh ya. Jadi mereka itu pinginnya di tiap-tiap kelurahan ada negeri, ya, seperti itu. Nah sampai saat ini yang kita tahu bahwasanya masih lancar, ya, hanya untuk apa itu ada kayak apa itu pengambilan habis ada kan apa tuh data Kayak nomor PIN gitu ya, Bu, nomor ya? PIN ya, Iya. betul. Lah PIN itu dibukanya itu kan hanya ada kuota gitu loh ya, ada kuota. Kalau nggak salah itu kuotanya 100 per hari atau gimana gitu Per loh. harinya 100 ya, Bu, ya? Lah itu mereka banyak masyarakat itu yang nggak paham juga ngambil PIN-nya itu di mana, sehingga mereka kemudian tanya, loh Bu Dokter, ini PIN-nya sudah ketutup atau gimana ya? Saya bilang, kalau kamu bingung datang saja ke dinas pendidikan yang di Jagir gitu, saya bilang gitu, atau hubungi gurunya masing-masing kan paham gitu loh ya. Kalau kami sendiri secara teknis itu kan tidak tahu masalah itu, tapi ini masalah pengambilan PIN itu di masyarakat masih belum paham. Kan awalnya itu ada daftar bukti validasi gitu ya. Habis ada bukti validasi pengambilan PIN. Habis ada PIN baru nanti ada bukti daftar. Seperti itu. Seperti itu ya, Bu, ya. Kurang lebih tahapannya seperti itu. Kurang lebih tahapannya seperti itu. Dan masyarakat ini selalu saja masih belum memahami tahapan-tahapan itu. Tapi sebenarnya nggak usah bingung sih ya. Karena kalau kita itu malah semakin bingung, nanti pertanyaan itu tambah banyak ya. Tapi kalau bingung udah langsung saja menghubungi guru wali kelasnya, pasti paham. Seperti itu. Oke, baik. Dokter Zuro tadi kan sempat dokter sampaikan kalau SPMB ini kan pengganti nama dari PPDB sebelumnya ya. Betul. Ini apakah memang cuma berganti nama saja atau memang ada perubahan dan perbedaan yang signifikan? Kalau signifikan enggak. Jadi tetap ada yang namanya kalau di SMP ya, kalau di SMP itu ada afirmasi. Afirmasi itu minimal 15% dari seluruh yang diterima gitu ya. Dan afirmasi itu sama untuk warga yang punya anak dari kalangan gamis atau berkebutuhan khusus. Kemudian ada yang dari tugas, perpindahan tugas. Lah, perpindahan tugas ini aku dulu mikirnya itu kalau misalnya ayahku pindah ke Sidoarjo, maka aku ikut ke Sidoarjo. Ternyata enggak. Jadi ternyata misalnya kita punya ayah yang ada sekolah jadi guru di SMP 2 nih. Anaknya tuh bisa
dimasukkan lewat jalur afirmasi. Ya, jadi jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi perpindahan tugas orang tua itu bukan pindah kerja aja, tapi mengikuti kerja orang tua itu juga masuk di dalam tahapan perpindahan tugas, itu 5%. Kemudian ada jalur prestasi. Nah, itu sama. Jadi jalur prestasi itu ada 35%, 20-nya itu untuk nilai, ya, dan 3%-nya itu untuk penghafal kitab suci, dan 12%-nya itu untuk yang olahraga. Ya, namanya jalur prestasi itu kan nggak hanya akademik, tapi non akademik juga diikutkan. Betul. Kemudian ada ya ini yang domisili ini. Domisili ini sekarang terbagi menjadi 2. Ya, mikirku dulu domisili itu di mana dia tinggal. Ternyata tidak. Domisili itu sesuai dengan kakak di mana dia berada. Jadi misalnya aku nih ya tinggal di di Kerembangan gitu ya. Tapi kakakku itu ada di Tegalsari. Jadi tetap nanti ikutnya Tegalsari, nggak bisa ikut di Kerembangan tadi ya, Bu, karena ya? sesuai dengan kartu keluarga, dan domisili itu dibedakan menjadi 2. Domisili 1 dan domisili 2. Domisili 1 itu dekat-dekatan dengan sekolah. Walaupun tidak satu kecamatan. Taruh nih, aku ada di Kerembangan, tapi ada sekolahan terdekat yang ada di Asemrowo. Maka saya untuk domisili 1 itu bisa daftar di Asemrowo. Hitungannya bukan lagi meter tapi radius. Ya, di dalam radius itu. Jadi bukan kayak dulu yang jarak, tapi ini radiusnya. Nah, kalau yang domisili 2 itu dalam satu kecamatan dan di kelurahan. Masing-masing kelurahan nanti dia akan mendapatkan porsi yang sama. Jadi misalnya di dalam domisili itu taruhlah ada 5 kelurahan ya. Kemudian nanti yang masuk SMP A itu ada 50 taruhlah. Nah, masing 50 itu nanti akan dibagi rata ke 5 kelurahan yang di dalam satu kecamatan itu. Ya, jadi tidak berdasarkan jarak-jarak itu tadi, tapi dibagi di seluruh kelurahan. Berarti lebih ke perbedaannya cuman pembagian itu pembagian tadi. Domisili itu tadi aja. Dan untuk domisili itu ya sama sih, ada 20 dari 40%. Jadi kalau seperti ini saya rasa keadilannya cukup ya. Jadi untuk yang pinter ada jalurnya sendiri, untuk anak yang berkebutuhan khusus dan masyarakat gamis, pragamis ada jalurnya sendiri. Kemudian yang untuk jarak juga ada jalurnya, domisili ada jalurnya tersendiri. Ya, saya pikir dalam hal ini untuk keadilannya itu sudah. Nah, tapi kalau keadilan yang untuk menyeluruh, kan kita itu nggak mungkin toh untuk bisa semua harus sekolah di negeri ya. Betul. Nah, nanti kan kasihan juga ini yang sekolah swasta ini nggak dapat murid lah. Iya, itu dia makanya. Iya. Oke, Dr. Zuro, mungkin kita akan membahas bagaimana teknis pelaksanaan maupun pendaftaran dari SPMB tahun ajaran 2025-2026 sesaat lagi setelah segmen kali ini Ibu ya. Baiklah, kalau gitu pemirsa masih bersama kami di Halo Surabaya dan nanti akan membahas lebih dalam tentang teknis pelaksanaan, masih bersama kami. Partai terbesar dalam pemilu legislatif kita menang. Itu kan saat ini menguasai di parlemen sebagai ketua DPR Mbak Puan Maharani dan juga menguasai DPRD di daerah dan juga ada 126 kepala daerah. Jadi sebagai partai politik memang partai politik besar dalam pengertian elektoralnya. Nah, kita pun juga ingin berpikir hal yang besar dalam urusan Republik ini. Nah, Kongres PDI Perjuangan selalu bicara hal yang strategis tentang persoalan-persoalan bangsa ke depan dengan cara pandang
bagaimana ideologi Pancasila NKRI ini tidak hanya soal konsisten, tapi juga bagaimana relevansi dan kontekstualisasi itu berjalan. Oke. Dalam kita mendesain ini, isu-isu yang Gus Im sampaikan tadi, saya kira itu ada di dalam dinamika politik saat ini. Nah, namanya juga isu. Namanya isu itu bisa kita abaikan, bisa tidak. Bisa menjadi realitas, bisa tidak. Tentunya PDI juga terus akan mencermati hal-hal yang berkait dengan isu-isu. Apakah isu itu menjadi realitas atau tidak? Tentu kehendak subjektif PDI Perjuangan sebagai partai yang sudah berulang-ulang kali kongres dan sudah juga berbagai dinamika, baik itu di tahun sebelumnya, ya, sebelum reformasi tahun 96, kemudian pernah berkuasa, kemudian pernah di luar kekuasaan, pernah berkuasa dan di luar kekuasaan. Banyak materi untuk memberikan kontribusi ini bangsa ke depan dengan tentunya tidak meninggalkan berbagai isu-isu yang ada itu. Kurang pamornya atau pasti semua suara akan kepada Pak Jokowi gitu kan. Tapi kan ini jadi kalau misalkan Pak Jokowi menerima begitu dan akhirnya kita akhirnya seorang Joko Widodo misalkan mau menjadi ketua umum PSI gitu kan. Ini kan jadi keuntungan tersendiri juga buat Partai Solidaritas Indonesia begitu. Kalau dilihat dari DNA-nya mungkin akan jadi pertanyaan ya kan, karena pertama waktu sebelum awalnya Partai Anak Muda, lalu kemudian kan Kaisang belum menyelesaikan tugasnya. Ya maksudnya saya mencoba untuk objektif ya, untuk bisa berpolitik dengan kebijaksanaan, lalu juga dengan nurani gitu ya. Masih bisa kok. Jadi orang kan suka mencemooh, orang politik pasti mau untungnya dan enaknya saja. Enggak kok. Saya nggak cari untung, saya nggak dapat untung. Saya nggak minta jadi komisaris, saya nggak minta jabatan, nggak minta posisi. Enggak, maksudnya... Emang ada yang kayak gitu ya? I don't know. People have the impression bahwa orang-orang itu akan mengatakan sesuatu sesuai dengan pesanan, ya kan? Saya tidak dipesan oleh siapapun. Dan kalau saya diizinkan untuk memberikan nasihat, maka saya akan bicara bahwa biar saja Mas Kaisang yang diberi kesempatan untuk memimpin. Lagi? Bukan lagi, kan belum selesai kok. Kan 5 tahun. 5 tahun kan nggak boleh diteruskan. Gitu. Jadi tidak perlu diinterupsi lagi karena nanti bisa menjadi pertanyaan. Pasti. Kenapa? Iya kan, yang tadi saya bilang estafet kan harusnya ke bawah, bukan ke atas. Gitu. Saya kan tukang kebun ya, saya kan tukang kebun ya. Jadi kalau kamu berkebun itu kamu harus memberikan tempat kepada tunas-tunas muda untuk tumbuh, yaitu dengan cara ranting-ranting yang sudah tua, daun-daun yang sudah tua itu harus diambil, harus dibuang untuk memberikan kesempatan kepada yang muda untuk tumbuh. Saya pikir kehidupan manusia, ekosistem di dunia politik ataupun ekosistem di dalam organisasi harus mengikuti hukum alam yang memang berlaku. Anda kembali bersama kami dalam program Halo Surabaya. Kami juga masih membahas SPMB yang barusan dibuka dan pemerintah Kota Surabaya jamin pendidikan untuk semua. Masih bersama kami Dr. Zuhrotul Mar'ah, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Dr. Zuhro, ini kan tadi kita sudah membahas kurang lebihnya perubahan nama dari PPDB ini berubah menjadi SPMB. Begitu ya dokter ya. Nah ini kalau mengenai sistemnya bagaimana dokter? Apakah memang harus mendaftarnya by online saja atau hanya offline saja atau dua-duanya atau bagaimana nih? Ya, kan sekarang itu sudah sistemnya semuanya online ya. Jadi pemerintah juga sudah ada uji coba juga kan. Jadi begitu anak-anak itu yang kelas 6 sama kelas 9 ya sekarang ya namanya. Kelas 6 sama kelas 9
aku nggak bahas yang SD ya. Ini khusus yang mau ke SMP gitu aja ya. Itu begitu mereka itu sudah dinyatakan lulus, mereka itu langsung ada yang namanya uji coba untuk validasi. Oke. Ya, jadi di sekolahnya masing-masing nih ada validasi data tentang anak didik itu tadi ya. Mulai dari namanya, kemudian KSK-nya juga sudah dimasukkan. Jadi itu nanti menentukan yang tadi itu dia kalau masuk di domisili itu masuknya itu untuk mengetahui ring keberapa. Oke. Nah, seperti itu. Terus kemudian setelah dia masuk di validasi nanti dia akan ada pengambilan PIN. Oke. Gitu ya. Dan semuanya itu dari pihak sekolah itu selalu menginformasikan. Jadi kalau masa-masa PPDB seperti ini wali murid itu harus selalu lihat informasi di WA grup masing-masing sekolah. Ya, itu pasti akan diinformasikan tentang perubahan-perubahannya. Nah, kemudian setelah ambil PIN baru nanti ada yang namanya proses pendaftaran. Nah, proses pendaftaran ini dia mau masuk melalui jalur mana gitu ya. Jadi kan sudah diinformasikan ya. Ada afirmasi, ada kemudian jalur perpindahan tugas, ada kemudian jalur prestasi, dan terakhir nanti itu ada jalur domisili tadi, Bu, ya. ya. Nah, itu nanti disesuaikan. Dan saya sarankan kepada orang tua untuk mengikuti semua jalur. Jadi misal nih lewat jalur domisili kok belum keterima, ya sudah ikut jalur prestasi. Baru nanti kalau semua jalur sudah selesai, ya mau gimana, memang takdirnya harus ikut di swasta. Jadi semuanya by online. Tapi kalau ada kesulitan, Dinas Pendidikan itu buka posko SPMB, masih keingat PPDB ya. Posko SPMB itu di Jagir itu 24 jam. Oke. Jadi boleh untuk kalau ada pengaduan-pengaduan, baik itu kesulitan dalam memasukkan data, itu bisa ke posko pengaduan di Jagir. Yang di Dinas Pendidikan itu Iya, juga ya? yang di Dinas Pendidikan Oke. Kota Surabaya. Kalau sudah ada poskonya ini bagaimana terkait laporan kecurangan? Ini ada nggak sih Bu Dokter mengenai kecurangan SPMB yang dilakukan atau dilaksanakan secara online ini? Kalau untuk tahun ini karena domisili, biasanya kecurangannya itu kan terkait domisili ya. Ya dulu itu kan ada ya, anaknya diikutkan tetangga yang atau teman yang dekat dengan sekolah, dititip-titipkan. Kakaknya langsung dimasukkan. Nah, sekarang itu ada rigid ya. Jadi antara kakak yang diikuti dengan akte itu dilihat. Ya. Jadi manakala nama di kakak itu orang tuanya nggak sama dengan yang di aktenya, ya kakaknya ini di atas itu misalnya Agus gitu ya. Ya ternyata nama anak Andri ini orang tuanya bukan Agus, itu kita lihat dan itu tidak bisa. Ya, jadi sekarang itu semakin rigid untuk syarat domisili itu tadi. Dan ya namanya kecurangan itu yang namanya apa ya? Katanya sepandai-pandainya polisi itu masih lebih pandai yang penjahatnya. Ini ada, jadi sudah dibuat peraturan segini itu masih ada peluang-peluang untuk terjadinya kecurangan, ya tetap nanti akan ada evaluasi. Jadi makanya dibuka posko itu tadi. Ya, jadi sistem itu selalu nanti menuai, oh ini ada terobosan nih untuk bisa dilakukan apa itu manipulasi. Itu kan selalu ada ya. Tapi tetap nanti ada pengaduan-pengaduan dan ada perbaikan-perbaikan selanjutnya. Oke, Dr. Zuro, ini kalau berbicara mengenai SPMB tahun ajaran 2025 sampai 2026, dari pemerintah Kota Surabaya sendiri bagaimana bisa menjamin kelancaran dari berjalannya SPMB tahun ini? Apa aja yang sudah dipersiapkan? Untuk persiapannya ya kita berharap jaringannya itu apa itu? Jaringan yang dari Kominfo
Oke. untuk supaya online-nya itu tidak crowded itu apa Oke. itu. Itu harus ditambah ya, bandwidth apa itu namanya Iya, iya. istilahnya. Ya kita kepinginnya seperti itu ya. Sehingga nggak ada kemudian nge-like nggak bisa masuk itu loh ya. Iya, iya. Kan kalau hari-hari akhir terutama ya, kan semuanya itu nunggu ya. Rame gitu ya, Rame Dok ya. gitu ya. Lah itu diharapkan itu tidak terjadi. Makanya tadi ada lagi ya, siapa yang daftar pertama ya itu nanti kalau misalnya nilainya sama nih ya, nilainya sama, itu yang daftar pertama itu kemungkinan yang lebih berpeluang untuk masuk. Jadi jangan kemudian saling tunggu menunggu gitu ya. Nanti ayah aku mau ngelihat. Terakhir itu akhirnya nge-like semua, akhirnya nggak bisa masuk kan tadi malah percuma. Ya. Jadi dari sekarang itu orang tua boleh menunggu tapi jangan kemudian di akhir-akhir semuanya daftar. Jadi lebih baik disesuaikan dengan nilai anaknya. Kira-kira kalau ini jalur prestasi ya, disesuaikan dengan nilai anaknya. Kira-kira anakku ini nanti kemungkinan besar bisa masuk di mana. Jadi jangan gengsi-gengsian gitu. Kepinginnya masuk Kanada ya SMA favorit sampai sekarang kan masih ada. Ya. Itu jangan seperti itu. Jadi dilihat kemampuan dan potensi dari anak masing-masing. Oke, baik. Dokter Zuro, mungkin kita akan membahas bagaimana soal SPMB selanjutnya. Dan juga ini menarik karena MK barusan aja mengeluarkan putusan mengenai pendidikan dasar yang akan digratiskan baik itu sekolah negeri ataupun swasta ya, Oh ya, Dokter Zuro. itu yang saya tunggu-tunggu itu. Nah, itu dia jadi makanya. biar tidak bingung. Nah, itu dia. Maka dari itu kita akan membahas di segmen selanjutnya, Dokter Zuro ya. Baik, pemirsa Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami dalam program Halo Surabaya. Saya melihat Pak Prabowo dalam urusan ini dia mempunyai juga kemampuan kontemplasi untuk tidak menjadikan bangsa ini menjadi rejim yang otoritarian, represif, apalagi tidak memberikan ruang demokrasi di dalam konteks kita berpartai saat ini. Saya melihat komitmen di Pak Prabowo itu ada. Nah kalau Pak Prabowo ada, sak teman-temannya juga nggak boleh mengikuti kan gitu kan. Teman-teman yang separtai apa teman-teman yang lainnya? Ya, ini kan sistem ya, namanya presiden, apalagi dengan penguatan presidensial, itu kan begini. Demokrasi ini sebenarnya ada. mungkin yang benar itu bukan temannya Prabowo, temannya Mas Bimo. Sohib ya Mas Bimo. Ini kata-kata bersayap. Ya kan semuanya sahabat kalau Mas Bimo. Demokrasi ada. Ini saya kan melihat dari berbagai momen demokrasi. Mau undang-undangnya dibikin kayak apapun, demokrasi di Indonesia ini hanya bisa berjalan sejauh mana kehendak kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam hal ini presiden, termasuk Presiden Pak Prabowo, mau membatasi kekuasaannya dengan kewenangan yang sudah diatur oleh konstitusi atau tidak. Kalau beliau tidak mau membatasi kewenangannya atau kekuasaannya, apapun bisa dilakukan. Iya kan, jadi saya pikir kalau orang-orang banyak yang menyukai Pak Jokowi dengan likability yang masih tinggi, itu udah ada Kaisang kok di situ, yang sudah berniat untuk memberantas korupsi, untuk mengusung isu anti korupsi, untuk membantu mengesahkan undang-undang perampasan aset, walaupun belum ada di parlemen, tapi bisa yang di DPRD juga menunjukkan DNA-nya seperti apa. Itu saya pikir akan menjadi harapan bagi anak-anak muda dan bagi anak-anak Gen Z atau yang malas untuk berpartai, bisa memberikan pertimbangan bahwa ada kok partai yang konsisten gitu.
Anda kembali bersama kami dalam program Halo Surabaya. Masih kita membahas SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru yang barusan aja kita mulai di tahun ajaran ini 2025-2026, di mana pemerintah kota juga jamin pendidikan untuk semua warga kota Surabaya. Sudah bersama kami juga Dr. Zurotul Mar'ah, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Dr. Zuro, tadi kan sudah membahas lebih dalam mengenai SPMB tahun ini, ya Dok ya. Nah, ini kalau mengenai SPMB tahun ini sendiri, harapannya dengan program yang baru, entah itu tadi ada jalur-jalur afirmasi, jalur prestasi, ini dari sudut pandang Komisi D DPRD Surabaya ini apakah sudah merata atau bagaimana, Dokter? Yang dimaksud dengan merata itu merata semua bisa masuk negeri atau gimana nih? Iya, meratanya semuanya bisa masuk sekolah gitu, khususnya negeri ya, Dok ya? Kalau semuanya harus masuk negeri nggak mungkin. Tapi kalau merata dalam hal semua potensi itu dimasukkan melalui jalur, saya pikir iya. Oke. Ya, jadi orang yang nggak mampu dalam hal ini bisa mengambil jalur afirmasi, ya, kemudian yang berkebutuhan khusus juga bisa masuk jalur afirmasi, kemudian yang merasa pandai dalam hal akademik bisa masuk lewat jalur prestasi akademik. Kalau yang dia pandai dalam non akademik, misalnya pinter nyanyi nih, sampai dia nyanyinya itu sampai punya piagam sampai ke internasional nih, ya, itu bisa masuk juga. Kemudian domisili, jaraknya itu bisa masuk juga ya. Jadi terus yang anaknya guru itu bisa free dia mau masuk di SMP yang sesuai dengan tugas ayahnya. Ya, jadi kalau misalnya ada guru SMP 1, lah anaknya masuk SMP 1 walaupun tidak masuk jalur apa-apa, ya jangan kemudian gini. Memang itu sudah ada kuotanya. Ya, masuk yang jalur perpindahan tugas orang tua itu tadi. Ya, itu kan menurutku udah adil ya. Tapi adil bagi saya dengan adil bagi kamu kan beda. Beda-beda. Ya, makanya pro kontra itu selalu ada. Nah, kita harus menyikapinya seperti ini, ya harus bijaksana juga. Nggak boleh kemudian kamu yang salah, kamu yang benar, nggak bisa. Ya, terus kemudian kalau hal semua harus masuk negeri, kita itu kan ada yang swasta. Swasta ini juga punya guru, punya karyawan yang harus diopeni nih oleh negara, dalam hal ini oleh pemerintah daerah. Gak mungkin toh semuanya harus ditarik ke negeri, jadi harus ada sebagian yang diswastakan, masuk swasta. Jadi harus memahaminya itu harus secara holistik ya. Nggak hanya aku kepingin negeri, gak negeri gak gelem sekolah. Yang jelas walaupun tidak masuk negeri, masuk di swasta, kalau dia gamis atau pragamis, monggo informasikan ke kita. Ya, kalau di swasta itu, jadi kita itu ada program untuk gamis dan pragamis, masuk pun di sekolah swasta boleh enggak bayar, sama dengan di negeri. Ya, itu ada kerjasama dengan pemerintah kota. Jadi sekolah-sekolah swasta itu memberikan 5% kalau nggak salah dari kuota sekolahnya itu, misal kuota sekolah itu 100, berarti ada anak 5 dari gamis atau pragamis yang sekolah di sekolah swasta yang sudah kerjasama dengan pemerintah kota itu tidak ditarik biaya sepeser. Nah, kalau misalnya ada yang masih ditarik, ya infokan ke kami nanti yang akan mengawasinya, kan gitu ya, melakukan ya pengawasan. Tugasnya kita kan memang pengawasan gitu. Ya. Pungli itu tadi ya Bu ya? Bukan pungli. Tapi ditarik, ya, biaya ya? Bukan pungli, aku nek ngomong. Oke. Ya. Jadi itu ya istilahnya kan gini, aku di swasta ini bayarnya 500. Dari pemerintah cuma dapat 300. Berarti kan ada selisih 200 nih. Maka ditarik lah. Sebenarnya itu kan enggak boleh. Iya. Begitu. Ya? Iya, Dokter, ini mungkin kita masuk ke pembahasan yang menarik di mana MK ini barusan aja Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan putusan mengenai
Sekolah gratis. Iya, sekolah gratis. Jadi kan ada gugatan uji materi tentang Undang-Undang Sisdiknas yang melahirkan putusan pendidikan dasar gratis untuk sekolah negeri dan juga swasta. Ini bagaimana tanggapan dari pemerintah Kota Surabaya terkait hal ini? Masalahnya kan banyak yang ingin mengejar negeri karena takut biaya swasta lebih mahal. Nah ini kalau misalnya gratis ini nanti bagaimana nih? Oh iya. Kalau saya seneng ya. Kayak dulu itu aku berangan-angan UHC ya. UHC itu kan baru juga ya, Betul. 2021 kalau nggak salah. Itu pas aku masuk di DPRD kota, aku jadi bersyukur banget ya. Jadi kalau dulu itu orang itu kalau sudah kena penyakit kronis itu bisa jual rumah. Ya padahal pendidikan sama kesehatan itu hak dasar manusia, hak dasar kita sebagai warga negara. Nah dengan adanya uji material MK yang sudah memutuskan bahwasanya sekolah dasar 9 tahun ya, Iya, SD pendidikan SMP. dasar. SD Itu SMP. bisa gratis baik swasta maupun negeri, itu kita sangat mendukung. Nah, itu nanti tergantung dari anggaran kita, anggaran masing-masing daerah. Itu kan nggak bisa langsung dilakukan ya, mesti pelaksanaannya itu akan bertahap. Ya, sebenarnya sekolah swasta itu sudah ada Bospopda juga. Jadi dari pemerintah pusat itu ada dana. Pokoknya per anak itu kalau saya hitung kemarin itu sekitaran hampir 300 per anak. Ya dari BOS dan Popda itu ada. Cuma memang untuk operasional sekolah swasta belum mencukupi. Nah, mungkin nanti ada skema Popda yang diperluas. Jadi mungkin ada tambahannya lagi. Supaya apa? Supaya standar pendidikan minimal yang di sekolah-sekolah swasta itu bisa didapatkan dana itu dengan kualitas yang sama atau lebih ya. Kita tahu sekolah swasta itu dibanding dengan negeri kadang kan ada beberapa sekolah swasta nih yang kualitasnya lebih baik dari negeri ya. Baik dalam hal sarana prasarananya maupun dalam hal pendampingan terhadap muridnya ya. Kalau di negeri mohon maaf kadang-kadang kan ada guru yang acuh. Tapi kalau swasta itu kan ini jiwa korsa kita. Kalau misalnya anak ini bagus hasilnya, orang itu kan akan ngomong-ngomong, wes sekolah nang kono ae. Misalnya nih, anak yang dulunya nggak sholat, begitu sekolah di sekolah Islam, oh sholatnya bagus, adabnya bagus ke orang tua, pasti nanti orang tua itu wes sekolah gitu aja lah. Untuk mendapatkan guru yang seperti itu kan juga butuh dana, ya. Untuk guru yang mengajar dari hati itu kan butuh dana. Betul. Untuk pelatihan gurunya. Nah, makanya dalam hal anggaran kita tidak bisa menyalahkan sekolah swasta yang masih mencari donasi. Saya menganggapnya itu donasi. Jadi kalaupun nanti itu diberlakukan, anggaran dari pemerintah ini harusnya ada tambahan, walaupun sekarang sudah ada. Ya, jadi Bospopda itu sekarang tetap berlanjut. Cuma masih belum menutup operasional dari sekolah swasta karena guru itu juga masih dibayari dari donasi wali murid itu. Ya, jadi walaupun nanti itu gratis, jangan membatasi donasi dari masyarakat atau partisipasi masyarakat sehingga tetap nanti kualitas dari sekolah-sekolah itu tetap terjaga. Kecuali anggaran pemerintah besar banget, ya, boleh. Itu dia. Itu sih saran dari saya. Jadi kita sangat bersyukur adanya peraturan MK itu tadi MK baru ya. Jadi jangan kemudian dikebiak-uya semuanya harus gratis tis, tapi donasi dari masyarakat itu tetap masih boleh diperbolehkan lah. Nah itu dia. Ya diperbolehkan, bukan diwajibkan. Baik, terakhir mungkin Dr. Zuro sedikit saja harapan pemerintah Kota Surabaya, baik itu DPR di Surabaya untuk tahun ajaran baru 2025-2026 ini seperti apa? Monggo, ada yang mau disampaikan? Harapan kami untuk para orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya untuk tidak menunda-nunda daftar di sekolah yang diinginkan, tapi tetap dalam koridor sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan kita juga berharap kalaupun tidak keterima di negeri,
jangan putus asa, tetap masih ada sekolah-sekolah yang menerima walaupun itu ada berbayar, dan pemerintah kota sudah meyakinkan bahwasanya tidak boleh ada anak Surabaya yang tidak sekolah. Jadi apabila ada yang tidak bersekolah karena tidak ada biaya, monggo diinfokan ke kami para anggota legislatif untuk dicarikan solusi yang lebih baik lagi. Oke, baik Dokter Zuro, terima kasih atas waktunya untuk pembahasan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk Dokter Zuro Mar'ah, anggota Komisi D DPRD Surabaya. Matur nuwun nggih, Dokter. Sama-sama. Itu tadi pembahasan kita mengenai pemerintah Kota Surabaya menjamin pendidikan untuk semua dan juga PPMD terbaru ya, SPMB terbaru untuk tahun ajaran 2025-2026. Semoga semuanya bisa paham dan tidak mengeluh atau bahkan bingung bagaimana pendaftarannya aja Bu ya. Baik, itu tadi pembahasan kami. Kita bertemu lagi di lain waktu. Saya Deli Aldiano beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.